Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah mewah yang ternyata tempat judi daring terbesar di Jawa Tengah baru dibongkar setelah Kapolri memerintahkan berantas judi daring sebagai buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Warga menyerbu mobil kantor kas perwakilan BI untuk menukarkan uang kertas baru emisi 2022. Bertekad hidup mandiri, para penyandang disabilitas di Grobogan belajar membatik. Kita ke informasi pertama. Pasca motif judi mencuat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, polisi tiba-tiba gencar menangkap pelaku judi daring. Di Pemalang, polisi menangkap 4 pengecer judi togel yang tergolong kelas teri, sedang bandarnya belum terungkap. 4 tersangka jaringan judi online ini hanyalah pemain kecil. Mereka adalah pengecer yang menjual kupon togel dari seorang bandar besar dengan upah Rp150.000. Para tersangka ditangkap dari tempat berbeda di wilayah Pasar Pagi, Kecamatan Pemalang, Minggu pagi. Mereka menjual togel yang dikendalikan pasar luar negeri seperti Sydney dan Hong Kong. Setiap pembeli akan mendapatkan salinan kupon bertulis angka yang dipasang. Judi togel online ini menawarkan hadiah yang menggiurkan. Cukup dengan modal Rp1.000 per kupon, pembeli yang beruntung bisa mendapatkan uang antara Rp60.000 hingga Rp3,5 juta. Pengungkapan kasus perjudian jenis togel di wilayah hukum Polres Pemalang. Untuk TKP-nya di Ruko sebelah utara Pasar Pagi. Sayang polisi tidak mengungkap bandar besar karena para pengecer bertransaksi menyetorkan uang melalui sistem transfer. Para tersangka dijeratkan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Warga mendesak polisi memerangi judi secara online lantaran penangkapan pelaku judi baru terjadi saat motif perjudian mencuat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan dalang pembunuhan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Sementara tempat judi daring terbesar di Jawa Tengah di wilayah Purbalingga baru diungkap Polda Jawa Tengah setelah ada perintah Kapolri sebagai buntut isu judi di balik pembunuhan Brigadir Yosua oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Jaringan judi daring ini dikendalikan dari Kamboja dengan omset ratusan juta rupiah per hari. Entah sejak kapan, rumah mewah berlantai 2 di Kecamatan Bojongsari, Purbalingga ini dijadikan tempat operator judi online terbesar di Jawa Tengah. Warga sekitar juga tidak banyak yang tahu karena rumah ini letaknya tersembunyi di belakang sebuah bengkel las. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggerebek tempat ini pada hari Sabtu. Sejumlah komputer, ATM, dan alat bukti transaksi ditemukan. Polisi langsung meringkus 6 tersangka. Mereka memiliki peran yang berbeda sebagai bandar, operator server, bagian pemasaran hingga pencatat transaksi harian. Markas mewah judi online ini merupakan yang terbesar di Jawa Tengah dengan omset ratusan juta rupiah per hari. Namun aktivitas rumah judi terbesar yang dikendalikan dari Kamboja ini baru terbongkar setelah Kapolri memerintahkan semua jajarannya memberantas judi baik online maupun darat sebagai buntut menguatnya isu judi di balik motif pembunuhan Brigadir Yosua oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ini adalah judi online yang terbesar yang kita ungkap di jajaran Polda Jawa Tengah. Pelaku ada 6 orang. Kita lakukan lidik dan sidik, bahkan untuk TKP di sini akan kita kembangkan di seluruh, tidak hanya Jawa Tengah tetapi lintas Polda. Karena server yang ada di kita yang judi online ini pusatnya di Kamboja. Bahkan ada salah satu pelaku yang sudah pernah bersekolah di sana, dididik di sana.
Jadi servernya ada di Kamboja, kemudian modus operandinya mereka menjual slot-slot di wilayah kita yang sasarannya adalah rumah mewah. Nah ini yang nanti akan kita dalami, akan kita kembangkan, kita ungkap sampai ke pelaku-pelaku yang lain. Polisi masih terus mengembangkan temuan awal ini untuk membongkar jaringan yang diduga lintas provinsi dan negara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Seorang pengunjung lapas Semarang nekat menyelundupkan ratusan pil koplo ke dalam lapas dengan disembunyikan dalam bungkusan kondom di vaginanya. Namun petugas lapas tidak terkecoh sehingga langsung menangkap perempuan bernama Devi ini. Gerak-gerik Devi yang gelisah saat melewati pemeriksaan membuat petugas makin curiga sehingga langsung menggeledah badannya. Kecurigaan petugas tidak salah karena ditemukan hampir 400 butir pil koplo. Ironis, barang berbahaya ini disembunyikan pelaku dalam vaginanya terbungkus kondom, lalu ditutup pembalut wanita. Devi mengaku pil sebanyak ini atas pesanan seorang narapidana berinisial SDK. Petugas lapas kemudian menyerahkan kasus ini ke Polsek Ngalian Semarang untuk memeriksa narapidana SDK. Kita sendiri dari Polsek juga concern tentang Komplotan pencuri spesialis kotak infak membobol kotak infak sebuah masjid di daerah Karanganom, Klaten. Komplotan ini memanfaatkan situasi sepi sebelum jemaah menunaikan sholat subuh. Dua pencuri ini leluasa membobol kotak infak Masjid Al-Barokah di daerah Karanganom, Klaten, Sabtu pagi. Mereka merusak kotak dengan tang besi, baik yang di dalam maupun di bagian luar masjid. Dari rekaman CCTV yang diunggah ke media sosial Facebook oleh akun grup info seputar Karanganom, terlihat kedua pelaku mengecek kotak infak terlebih dahulu. Setelah dipastikan ada uang, barulah kotak amal dibobol. Kasus baru diketahui pada saat jemaah menunaikan sholat subuh. Tadi sama jamaah yang mau sholat subuh ya, tadi konangannya itu terus kan udah dibuka semuanya kan, udah polisi udah buka semuanya. Terus saya lihat kan CCTV yang pengen saya, CCTV. Terus saya lihat CCTV ternyata emang ada maling, kejadiannya sekitar jam 1.40 dini tadi. 2.40 bukan? 2.40. Iya. Di CCTV itu ada berapa orang terus jungkil atau gimana, Mas? Pertama satu orang masuk, ya kan, ngecek dulu uangnya ada enggak. Ternyata ada, terus dia manggil temannya. Tapi yang temannya itu nggak kepantau CCTV, soalnya ditaruh di daerah sana gitu, nggak kepantau gitu. Di atas 2 orang dengan merusak gembok kotak infak ada 2, yang di dalam sama di luar. Dari upaya petugas sendiri selanjutnya seperti apa, Pak? Kami selaku petugas sudah mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Selanjutnya kami akan melanjutkan penyelidikan untuk Rekaman CCTV akan menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengungkap identitas sekaligus menangkap para pelaku. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga penyakit gangguan jiwanya kembali kambuh, seorang pria di Purworejo membunuh ayah kandungnya saat korban sedang membaca Al-Quran. Pelaku sebelumnya dirawat di rumah sakit jiwa karena gangguan jiwa. Warga desa Ngaglik di Kecamatan Gebang, Purworejo tidak menyangka Basori menemui ajal di tangan putranya sendiri, Mahmudin. Basori ditemukan tewas di rumahnya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan luka serius pada bagian kepala korban akibat hantaman benda tumpul. Peristiwa naas terjadi usai korban pulang salat subuh. Saat korban tengah membaca Al-Quran, tiba-tiba saja pelaku mengamuk dan menghantam korban dengan kayu. Warga baru mengetahui kejadian setelah istri korban berteriak minta tolong. Pulang dari jamaah salat subuh, pulang setelah sampai di rumah, informasinya kan lagi membaca Al-Quran. Tiba-tiba anak kandung, ya tidak tahu permasalahannya seperti apa, lalu tahu-tahu pokoknya pakai pentungan mukul. Pakai kayu ya Pak? Ya? Pakai kayu. Jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga usai divisum. Sementara polisi masih memeriksa pelaku. Diketahui pelaku baru saja beberapa bulan keluar dari rumah sakit jiwa.
Benar itu pelaku itu mempunyai gangguan jiwa atau gimana Pak? Betul, yang bersangkutan memang mempunyai riwayat gangguan jiwa dan pernah berobat di rumah sakit jiwa. Selama ini pelaku kerap mengamuk dan berteriak sendiri sehingga akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Nekat menjual lahan milik pemerintah Kota Solo, 2 warga Jebres ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya beralasan menjual lahan lantaran sudah merawat dan membersihkan lahan bertahun-tahun. 2 warga Jebres ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli lahan eks makam Bong Mojo milik pemerintah Kota Solo. Kasus ini terungkap setelah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Solo melaporkan ada praktik jual beli tanah di lahan milik Pemkot Solo pada 10 Agustus lalu. Salah satu pelaku mengaku mengetahui lahan tersebut milik pemerintah, tetapi ia nekat menjual karena faktor ekonomi setelah selalu membersihkan lahan tersebut. Kalau dulu itu udah tahu kalau itu lemah pemerintah. Kita semua sudah menyadari itu tidak boleh dijual belikan. Itu kan kena pidana. Cuma kan kita kan menjual itu karena satu kita ngersii, babati, nggak pakai jalan, nggak cuma itu Pak. Kedua pelaku menjual lahan tersebut dengan nilai 24 juta rupiah, hanya disertai bukti kwitansi pembayaran tanpa sertifikat tanah. Dan pada bulan Desember 2021, tersangka ditemui oleh saudara atau saudari LS. Yang kemudian terjadi transaksi jual beli dan disepakati dengan harga 24 juta. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat ancaman hukuman 4 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.